Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jakarta, dan seluruh umat beribadah yang berkenan beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini dimanapun berada. Puji syukur kita akan beribadah minggu pada hari ini, minggu yang keempat. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak kita bersama-sama memasuki saat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama memuliakan Allah dengan seluruh jiwa kita di sepanjang umur kita. Puji hati aku, puji Tuhan, telah diadakan nafasmu. Ada Tuhanku agungkan sepanjang umur hidupku. Layakku berdaya beri, dia ku puji berhenti. Haleluya, haleluya. Orang tertindas beratnya, dan orang lapar pun kenyang. Yang diperlukan dibebaskannya, batasi buta pun terang. Orang tertunduk bangunlah, Tuhan tegakkan kaum lemah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan untuk selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Pujilah Tuhan segala hati dan
dan kasihnya seluruh hidupku tertutup. Makin luka berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah Dia besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia menghapuskan dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab dari Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 15. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membacanya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 15. Nehemia 9 ayat 1 sampai 15, saya membacakannya sebagai berikut. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia kepadamu,
terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, yang saya ambil daripada ayatnya yang kelima, atau kita ambil dari ayatnya kelima, pujilah, bangunlah, pujilah Tuhan Allah. Jadi kalau kita membaca dengan cermat, atau kalau misalnya kita sempat membaca bagian-bagian sebelumnya, maka konteks daripada Nehemia 9 ayatnya yang pertama sampai 15 tadi adalah perayaan Pondok Daun. Jadi perayaan Pondok Daun itu adalah salah satu perayaan agama orang Yahudi. Kalau umpamanya kita membaca pasal-pasal sebelumnya atau kitab-kitab yang lain, kita akan mendapat beberapa uraian mengenai perayaan-perayaan agama dari kalangan Yahudi. Yang pertama itu perayaan roti tidak beragi. Jadi perayaan roti tidak beragi disebut Hamasot. Hamasot itu adalah suatu perayaan peringatan mengenai keluarnya Israel dari tanah perbudakan. Itulah sebabnya perayaan ini disebut juga sebagai Hari Paskah, atau dalam bahasa Ibrani-nya Pesak. Mereka memperingati keluarnya mereka dari Mesir, lalu kemudian menuju tanah perjanjian. Bahkan mereka juga mengenang saat-saat tersebut di mana mereka dibebaskan oleh Tuhan dari pengejaran tentara Firaun ketika mereka terjebak di Laut Teberau. Jadi itulah hari perayaan yang pertama. Hari perayaan yang kedua adalah hari 7 minggu. Jadi hari raya 7 minggu diperingati sebagai suatu hari raya yang disebut Saukot. Jadi ini adalah perayaan Paskah. Ini adalah perayaan Pentakosta. Kenapa disebut Pentakosta? Oleh karena ini dirayakan, hari raya 7 minggu itu dirayakan tepat 50 hari setelah hari raya roti tidak beragi atau Paskah orang Yahudi. Jadi mereka merayakannya sebagai hari Pentakosta. Nah, kemudian hari raya berikutnya adalah hari raya Pondok Daun, Hasukot. Jadi hari raya Pondok Daun disebut demikian karena pada saat itu orang-orang Yahudi harus tinggal di pondok-pondok yang mereka bangun dengan beratapkan daun palem. Suka itu artinya daun. Nah, tapi juga ini dikaitkan dengan panen, makanya hari raya ini juga disebut sebagai Hak
Ha'azim. Kenapa disebut ha'azir? Oleh karena waktu itu mereka mengumpulkan hasil. Jadi ha'azir adalah pengumpulan hasil panen. Saudara-saudara, yang berikut itu adalah hari raya Sabat, ada juga hari raya peniupan seruling, ada juga hari raya pendamaian, bahkan ada hari raya Purim. Hari raya Purim itu hari raya untuk mengenang peristiwa Mordekai pada zaman Ahasveros. Kita ingat Ratu Esther. Kemudian ada ancaman dari Haman, orang yang menjadi pejabat penting pada zaman Raja Ahasveros, lalu ingin menjatuhkan hukuman mati kepada Mordekai. Tapi puji Tuhan, Mordekai selamat dari hukuman mati, harus dimasukkan dalam tiang bersulang. Akhirnya Mordekai membuat suatu perayaan yang kemudian masih diperingati sampai pada masa-masa selanjutnya, disebut Hari Raya Purim. Jadi saudara-saudara, kembali kepada Hari Raya Pondok Daun, ini dilaksanakan bulan ke-7 pada tanggal 15 sampai tanggal 22 selama 7 hari. Jadi mereka betul-betul merayakan, bersukaria. Uniknya adalah begini, setelah perayaan 7 hari itu dilewati, lalu kemudian mereka masuk pada saat perkabungan. Mengapa tadi saya sebut unik? Karena biasanya kita, dalam tradisi kita, masyarakat kita justru berkabung dulu atau kemudian merenungkan diri dulu baru masuk pada perayaannya. Tetapi ini terbalik. Mereka bersukacita, mereka bersyukur atas panen yang mereka terima. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat tadi, pada hari yang ke-24 mereka kemudian masuk dalam masa perkabungan, menggunakan kain kabung lalu meletakkan tanah atau debu di atas kepalanya. Itu adalah tanda perkabungan orang Yahudi. Saudara-saudara, pada hari perkabungan itu, maka lalu kemudian mereka mendengarkan pembacaan hukum Taurat. Itu sepertiga hari. Kalau di Alkitab dikatakan dari pagi sampai siang, kira-kira dihitung itu sekitar 3 jam kalau disebut sepertiga hari. Nah, mereka taat, mereka mendengarkan hukum Taurat. Bayangkan, 3 jam mendengarkan hukum Taurat, itu pembacaan. Lepas dari ibadahnya, semata-mata mendengarkan pembacaan hukum Taurat, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang untuk beribadah 1 jam, katakanlah paling lama 1,5 jam, tidak ada, barangkali di antara kita mungkin sudah tidak sabar. Nah, saudara-saudara, mereka mendengarkannya dengan tekun selama 3 jam. Lalu sesudah pembacaan hukum Taurat, masuk pada sepertiga hari berikutnya, yaitu 3 jam berikutnya, mereka sujud menyembah Tuhan, mengakui dosa-dosanya. Dan apa yang mereka lakukan pada saat mereka sujud mengakui dosa-dosanya, mereka merenungkan bagaimana dosa-dosa mereka termasuk dosa-dosa nenek moyang mereka. Mereka lalu kemudian menyebutkan bagaimana Tuhan telah berkuasa, telah menolong mereka, membebaskan dari Mesir, memimpin mereka menyeberangi Laut Teberau. Yang dikatakan tadi, mereka bisa melewati Laut Teberau, mereka berjalan di tanah yang kering, sementara tentara-tentara Firaun yang mengejar mereka dicampakkan ke dalam air yang dahsyat. Lalu kemudian mereka dapat menelusuri kehidupan berikutnya. Mereka mendapatkan roti dari langit, mendapatkan air dari gunung Cadas atau dari gunung Batu. Dan begitu besarnya pertolongan Tuhan, tapi ternyata mereka selalu kedapatan bersalah. Saudara-saudara, mereka kemudian mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa, termasuk mengakui kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka. Suatu langkah yang indah. Dan menurut saya, saudara-saudara, apapun pengucapan syukur kita, kalau tidak diisi dengan pengakuan dosa, semuanya akan sia-sia. Saya kadang-kadang mendengar begini, saudara, kalau berkunjung kepada orang sakit, sudah sakit, baru kemudian mengakui dosa-dosa. Saya berdosa. Puji Tuhan, kalau ada pengakuan seperti itu luar biasa. Tapi mestinya pengakuan-pengakuan yang sama juga lahir pada waktu kita berulang tahun. Kemudian kita ungkapkan pada waktu kita merayakan hari pernikahan atau kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab itu semua pemberian Tuhan, tapi kenyataannya kita masih selalu melakukan yang salah. Saudara-saudara, kalau saya hubungkan dengan konteks sekarang ini, memang konteks kita berbeda dengan orang Israel yang merayakan Hari Raya Pondok Daun, dengan kita yang sekarang ini berada dalam masa-masa tenang dalam tanda petik.
Masa-masa di mana kita merenungi diri kita sendiri. Saudara, rasa-rasanya memang ini adalah masa-masa bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita. COVID ini adalah wabah. Kita harus mengakui bahwa namanya suatu masalah muncul dalam kehidupan kita, barangkali ada faktor penyebabnya dari kita. Kalau membaca uraian-uraian di internet atau beberapa tulisan yang sempat saya baca, ini semua terjadi karena ekosistem kita tidak lagi seimbang. Manusia sudah menjadi agresor. Manusia sudah menjadi figur yang angkuh, yang tidak mempedulikan lagi alamnya, tidak mempedulikan tanahnya. Dulu kita diberikan kedaulatan, mandat dari Allah untuk menaklukkan bumi dalam arti memelihara bumi, bukan menjadi agresor. Tapi pada kenyataannya, seringkali kita menjadi orang-orang yang angkuh, yang tidak lagi ramah kepada lingkungan, yang tidak lagi bersahabat dengan alam ini. Dan bisa jadi wabah yang selalu muncul itu akibat alam marah kepada kita, sebab tidak ada lagi keseimbangan ekosistem. Saudara-saudara, bagi saya, saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang tepat untuk merenungkan siapa diri kita. Kenapa saya harus mengalami kondisi seperti ini? Saya mendengar banyak kawan-kawan, baik di lingkungan gereja kami, bahkan juga dari gereja-gereja yang lain, yang sungguh mengalami kesulitan secara ekonomi. Kita bukan saja mengalami disrupsi di sisi kesehatan, tapi juga ada orang yang jatuh dari segi ekonomi dan betul-betul kesulitan karena mereka tidak dapat bekerja. Ya puji Tuhan ada gereja-gereja yang mau membantu. Tetapi sembari kita menolong mereka, saya mau mengajak semua umat baik yang terdampak dan kemudian merasakan kesulitan maupun kita semuanya untuk sama-sama kita merenungkan bahwa memang kita adalah manusia yang hina, manusia yang berdosa. Akhir-akhir ini tidak ada lagi orang yang berkata, saya direktur, saya pejabat, saya yang punya kuasa. Tidak ada. Tidak ada lagi nilainya. Saudara, hanya satu yang bernilai bagi kita adalah bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa hidup itu miliknya. Kalau sudah terpapar, maka kemudian kita akan berada dalam sebuah pertanyaan besar. Bagaimana saya? Apakah saya masih bisa hidup atau tidak? Oleh karena itu, pada saat ini di minggu ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan hidup kita. Bahwa kita adalah manusia yang tak berdaya di hadapan Tuhan, juga di hadapan alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki diri. Dan langkah paling tepat untuk kita lakukan, mari kita terus beribadah. Baik ibadah minggu, ibadah harian di rumah. Untuk mengoreksi hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Dan kita mengakui dosa-dosa kita. Termasuk dosa-dosa pendahulu. Kita sebut bukan dalam rangka menyumbang keselamatan bagi mereka yang sudah mendahului kita. Tapi sebagai cermin untuk kita tidak melakukan dosa-dosa masa lampau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain untuk menyikapi kondisi yang sekarang kita jalani selain kembali kepada iman. Lalu sesudah kita mengakui semua dosa-dosa kita, tetap optimis. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat pembacaan kita tadi. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Sebab Dia yang menyelamatkan kita pada masa lampau, juga yang akan menyelamatkan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Aku percaya. yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Aku percaya. yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Mari kita mendoakan persembahan kita, juga kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Bapa, kami berdoa, berkatilah kami, berkatilah jemaat GKST Gloria Jakarta dalam masa-masa pembatasan sosial di mana kami harus beribadah di rumah-rumah, sebagaimana gereja-gereja yang lain juga melakukannya. Oleh karena itu kami memohon, Tuhan tuntunlah kami semua, tuntunlah persekutuan ini. Kami mendoakan majelis jemaat GKST Gloria Jakarta
penatua dan diaken. Tuhan pimpinlah mereka bersama-sama dengan keluarga. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Ibu Moren Hamang, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Saudara Marcel Mangela. Bahkan yang lain juga dalam keadaan kurang sehat karena penyakit atau karena kondisi yang sekarang ini, kami berdoa, Tuhan, tolonglah dan berkatilah mereka. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Foni Krishna Pagala Galamba, Bapak Onja Tobondo, Bapak Robin Mangela pasca operasinya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, supaya pemulihan yang sesungguhnya terus dinyatakan kepada mereka. Ya Bapak, pada saat ini juga kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Jos Yehirenguru, berulang tahun tanggal 21 April yang lalu, Bapak Albert Sancu tanggal 24 April, Saudara Arwan Aprianto tanggal 25 April kemarin. Kami mendoakan juga yang lain yang juga berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dalam masa waktu yang telah Tuhan tambahkan. Kami mendoakan juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kiranya menaungi mereka dengan kasih setia-Mu dalam menuntun dan memelihara mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan karena pergumulan-pergumulan, juga karena ekonomi sebagai dampak daripada kondisi yang nyata di tengah-tengah kami. Kami mendoakan mereka semua, Tuhan tolonglah. Bahkan kami berserah Bapa, kiranya aksi peduli yang dilakukan oleh jemaat kami akan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Kami mendoakan para pemberi persembahan, para donatur, kiranya damai sejahtera Allah menyertai mereka. Kami mendoakan para pemuda dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam imannya. Kami mendoakan semua anak-anak kami, Tuhan, kepadamu-lah kami memohon. Tuntunlah dan pimpin serta peliharakanlah anak-anak kami. Kami mendoakan orang tua kami dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka yang jauh dari kami maupun yang ada di tengah-tengah kami. Kami mendoakan panitia pembangunan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan segala rancangan yang mereka terus lakukan meskipun dalam masa-masa seperti ini harus berkomunikasi secara online. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanannya. Kami menyerahkan kepadamu seluruh pendeta-pendeta di lingkungan jemaat kami. Pendeta M. Cenubi, Pendeta M. Yekasodu, Pendeta Bogar Siwi, Pendeta M. Tomana, Pendeta Sinar Putosi, Pendeta Agnita Tauno, Pendeta Dian Patigu, Pendeta Abdi Sainal Tancikoti, Pendeta Henry Bulu, dan pendeta-pendeta yang lain, juga Evangelis Ripson Manyonyo, yang selalu bersama-sama dengan kami dalam pelayanan-pelayanan, serta para pendeta-pendeta yang juga datang memberitakan firman dalam ibadah-ibadah kami sebelumnya. Kami mendoakan jemaat GPN Galilea yang selalu menyokong pelayanan kami, menjadi mitra yang baik selama ini. Kami mendoakan bangsa, negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami memohon kepadamu Bapa, berkatilah langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk memerangi COVID-19. Kami mendoakan daerah kami di Sulawesi. Tuhan memberkati, kiranya daerah-daerah di sana juga akan melakukan hal-hal penting dan berkatilah semua sebagai kebijakan yang ditempuh. Kami mendoakan semua tenaga medis dimanapun berada ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kami mendoakan para pasien yang berjuang menghadapi kondisinya. Bapa, teringat kami akan saudara-saudara kami yang juga berjuang mati-matian. Diaken Risma Tadayu, Saudari Juliana Kayo Puikeru yang terus berjuang. Kami mendoakan mereka semuanya. Ya Bapa di surga, kami mendoakan saudara-saudara kami semua yang beribadah, baik jemaat Gloria maupun yang dari jemaat lain, pada saat ini boleh beribadah bersama-sama kami. Kami memohon berkat Tuhan menyertai semua saudara-saudara dalam ibadah hari ini.
Kami mendoakan pelayanan-pelayanan gereja dimanapun berada. Tuhan memberkati pelayanan gereja-gereja di Indonesia, juga di lingkungan DKI Jakarta. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai, termasuk GKST secara keseluruhan. Ya Bapa di sorga, kami memohon tuntunan-Mu, bahkan juga kami memohon kasih karunia-Mu kepada kami. Bapa, kami mendoakan keluarga Kompol Polisi Purnawirawan Bapak Jefferson Marampe karena kedukaan atas meninggalnya anak terkasih Dr. Michael Marampe, anak daerah dari Sulawesi. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan penghiburan. Ya Bapa di sorga, inilah kami. Hari ini kami berserah kepadamu, Tuhan, tuntun hidup kami. Kami menyampaikan doa permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh jemaat yang ikut beribadah pada saat ini. Juga Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dari jemaat yang lain berkenan ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Semoga ibadah dan pemberitaan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan pengharapan yang kokoh kepada kita untuk melewati masa-masa yang sedang kita hadapi bersama-sama. Kami menyampaikan bahwa pada minggu depan, pada awal Mei, kita akan tetap beribadah seperti ini. Semoga tidak mengurangi kerinduan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing melalui panduan ibadah yang kami pimpin secara live streaming. Kami juga menyampaikan bahwa Jemaat Gloria melalui aksi Gloria Peduli telah menyatakan kepeduliannya melalui penyaluran sembako kepada beberapa saudara yang terdampak. Penyaluran tahap pertama sudah dilakukan pada tanggal 15 April, penyaluran yang kedua pada tanggal 20 April, dan penyaluran yang ketiga kemarin dilakukan pada tanggal 25 April. Kita akan terus melakukan karena data-data yang kami terima, begitu banyak orang yang mengalami kesulitan. Kami menyampaikan secara khusus terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan-persembahan ibadahnya. Bahkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah memberikan donasinya untuk terlibat atau ikut serta dalam Gloria Peduli. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap waspada, jaga kesehatan, stay at home, lakukan hal-hal yang positif. Di rumah saja, kalau tidak ada yang penting untuk kita kemana-mana, tetap di rumah saja. Semoga seluruh yang kita lakukan ini akan menjadi langkah tepat bagi kita untuk memutus rantai penjalaran COVID-19 yang sekarang ini sudah 8.000-an yang terpapar. Yang meninggal udah 700-an. Oleh karena itu, kita betul-betul harus waspada. Karena sekarang ini Indonesia dan negara-negara lain sudah mampu melampauinya, kita masih betul-betul harus menghadapi. Kita perlu bekerja sama. Semoga Tuhan memberkati bangsa ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Tataplah masa depan yang penuh harapan. Percayalah, Tuhan adalah kekuatan kita dalam menghadapi setiap badai yang menerpa hidup kita. Hanya satu janji harapanku, dan janji Tuhanmu tegak teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan
gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.